Bertengkar? Merasa rumah kayak medan perang? Jangan skip. Video ini akan kasih tahu kenapa dan apa solusinya langsung dari firman Tuhan dalam menenangkan pertengkaran. Halo, partner hidup. Kami tahu pernikahan itu indah, tapi jujur, siring juga ada badai kecil, ya kan? Siapa di sini yang merasa frustrasi karena suami istri kok selalu bertengkar? Anda tidak sendirian. Kita akan bedah akar masalahnya dan temukan master key kunci utama untuk kedamaian rumah tangga yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Agar lebih mudah saya mengilustrasikan dalam gambar gunung es pertengkaran, silahkan dilihat gambarnya. Pertengkaran seringkali terjadi karena dipicu dari masalah yang kelihatannya kecil, seperti perkara soal kaos kaki, handuk basah tidak dijemur setelah mandi, dan kebiasaan kita bapak-bapak yang lupa jemur. Akhirnya dimarahin oleh istri. Masalah piring kotor, setelah makan dibiarkan di atas meja, tidak dibersihkan. Suami bilang itu istri punya tugas untuk membereskan. Istri bilang suami harus bantu, berbeda pendapat akhirnya ribut. Masalah tidak menyapu rumah. Istri bilang itu tugas anak-anak. Suami bilang istri juga harus bantu beres-beres rumah. Istri pun marah suami kenapa tidak bantu, dan seterusnya. Kelihatannya sepele, tapi menjadi pemicu yang bisa membuat kita bertengkar besar. Karena ada faktor lain di dalamnya sebagai dalang yang tidak kelihatan. Lihat masalah di bawah air tadi. Sehingga pertengkaran masih terjadi, didorong oleh masalah yang tidak kelihatan tadi. Semua disimpan seperti bom waktu yang nunggu saatnya untuk meledak. Karena kita suami istri masih simpan dan mengizinkan amarah tersebut menginap dalam hari kita dan fokus pada hak kita daripada kebersamaan dan kerjasama serta saling pengertian dan memahami. Pesannya ringan. Jangan izinkan amarah itu menempati hati kita. Bagaimana meredam pertengkaran agar tidak berlarut-larut? Alkitab sendiri sudah memberikan peringatan keras, dan inilah ayat yang menjadi fokus kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Maksud peringatan ayat ini adalah di mana ayat ini mengingatkan kita akan satu hal penting. Kemarahan itu wajar, tapi memelihara amarah itu dosa dan berbahaya. Karena ketika kita membiarkan amarah tidak selesai sampai matahari terbenam, kita sedang membuka pintu gerbang bagi iblis untuk merusak pernikahan kita. Ayat selanjutnya, ayat 27, mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, amarah yang berlarut-larut adalah timing emas bagi si perusak. Kunci supaya tidak bertengkar, tidak berlarut-larut. Berdasarkan Efesus 4, 26-27, kunci utama agar suami istri tidak bertengkar atau tidak membiarkan pertengkaran merusak adalah: silakan disimak nomor 1. Efesus 4 ayat 26 ini berbicara tentang batasan waktu dengan jelas bahwa sebelum matahari terbenam, ini bukan soal harus damai pukul 18.00 tepat. Ini adalah prinsip komitmen untuk menyelesaikan isu di hari itu juga. Jangan bawa sampah emosi ke hari berikutnya. Itu maksudnya, karena dibawa sampai besok, tidak akan kelar-kelar urusannya. Gimana menurut kalian? Nomor 2, silakan didengar. Fokus pada pengampunan untuk menyelesaikan. Kita harus cepat mengakui kesalahan kita, bukan hanya kesalahan pasangan, dan cepat mengampuni. Jangan biarkan ego menghalangi. Nomor 3, silakan didengar. Tutup pintu bagi iblis. Dengan segera membereskan amarah, kita mengambil kembali kontrol dan menjaga kedamaian, sehingga iblis tidak mendapat kesempatan merusak rumah tangga yang Tuhan berkati. Khusus untuk Anda para pasangan, mari terapkan ini. Ketika emosi memuncak, terapkan jeda damai 30 menit. Setelah itu, sepakati untuk duduk berdua dan berkata, saya minta maaf karena sebutkan kesalahan spesifik Anda. Mari kita bereskan ini sebelum tidur. Ingat, lebih baik menelan amarah sejenak demi kedamaian jangka panjang daripada membiarkan ego merusak ikatan yang sakral.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita sama-sama membangun surga kecil di rumah. Itu butuh usaha dan ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita jaga pernikahan kita. Terapkan Efesus jam 4:26 hari ini juga. Tulis di kolom komentar saya komitmen jika Anda siap mencoba kunci ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman Anda, dan subscribe untuk tips pernikahan berbasis firman Tuhan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.